secara tertulis yang akan kami bacakan. Nota pembelaan ataupun pledoi yang kami beri judul Mudahnya Terempang untuk Keadilan, Setitik Harapan Keadilan dalam Ruang Sesak Pengadilan. Untuk atas nama klien kami terdakwa Donatus, 2 Rizky, 3 Hairul, 4 Herman, 5 Putra, 6 Rinto, 7 Thomas, 8 Tengku, 9 Junedi, 10 Jusar, 11 Suhendra, 12 Wafiyudin, 13 Vito, 14 Aminuddin, 15 Liswardi, 16 Ardiansa, 17 Misranto, yang disusun oleh tim advokasi Solidaritas Nasional untuk Rempang. Kepada yang terhormat Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara pidana dengan perkara nomor 935 PIB 2023 PNBTN pada Pengadilan Negeri Batam. Dengan hormat, perkenalkan kami dari advokat pengacara publik yang tergabung dalam tim advokasi Solidaritas Nasional untuk Rempang yang memiliki alamat di Permata Niaga Blok D nomor 3 sampai 4 LBH Maros Batam berdasarkan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para terdakwa. Identitas terdakwa klien kami akan dibacakan. Majelis Hakim yang mulia, saudara JPU yang kami hormati, sidang yang mulia. Mengawali nota pembelaan ini, izinkan kami penasihat hukum yang tergabung dalam tim advokasi Solidaritas Nasional untuk Rempang mengaturkan ucapan syukur dan terima kasih pada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkatnya sidang perkara ini dapat berjalan dengan baik dan sampai pada momentum penyampaian nota pembelaan ini. Memulai nota pembelaan ini, izinkan kami mengutip ayat dalam Injil Alkitab dalam Amsal 2 ayat 6 sampai 8 yang berbunyi, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya lah datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orang yang setia. Selanjutnya dalam Mazmur 103 ayat 6 yang berbunyi, Tuhan mengerjakan kebenaran dan keadilan bagi semua orang yang tertindas. Selanjutnya kami kutip dalam ayat Al-Quran dalam surat An-Nisa 105 yang berbunyi, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu dengan hak agar kamu memutuskan perkara di antara manusia dengan apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Janganlah engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah karena membela para pengkhianat. Kiranya ayat dalam Injil Al-Quran di atas menjadi pegangan bagi kita semua dalam ruangan sidang ini untuk bersama-sama menjaga keadilan bagi mereka yang tertindas. Kami dan para terdakwa juga mengucap terima kasih kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang telah memimpin persidangan ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa melimpahkan kebijaksanaannya kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar mengambil putusan yang menghadirkan bagi para terdakwa, keluarga dan seluruh masyarakat Rempang, Galang, dan Galang Baru. Semoga ruang pengadilan yang mulia ini dapat memberi secercah cahaya di tengah ruang gelap kebijakan pemerintah yang hendak mengusir mereka dari tanah leluhur. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada saudara JPU dan panitera pengganti yang menjalankan tugasnya dengan sungguh-sungguh. Semoga apa yang dikerjakan keduanya berkontribusi dan melahirkan keadilan. Majelis Hakim yang mulia, saudara JPU yang kami hormati, sidang yang mulia. Perkenankan kami menyampaikan nota pembelaan ini secara utuh. Nota pembelaan yang kami hadirkan dan hadiahkan untuk seluruh masyarakat Indonesia yang merasakan penderitaan akibat konflik agraria dan sumber daya alam. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa yang kita sebut dengan berbagai nama dapat mencurahkan keadilannya kepada setiap orang yang berjuang mempertahankan hak ini. Pendahuluan. Penyampaian nota pembelaan ini merupakan puncak bagi seorang terdakwa dan pembela atau penasihat hukum dalam mempertahankan hak-hak hukum yang dimilikinya guna menangkis dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum. Hal yang dipertahankan adalah agar tidak dihukum atas sesuatu yang tidak diperbuatnya atau tidak dihukum melebihi kepantasan dari yang seharusnya. Guna mencapai hal tersebut, pledoi yang kami ajukan akan menjanjikan fakta holistik yang timbul dalam proses pembuktian hal yang belum sempat digali dalam proses persidangan. Rangkaian persidangan perkara akul telah begitu panjang kita lalui hingga sampai saat ini. Pembacaan pledoi, perdebatan demi perdebatan di ruang sidang yang mulia ini kita semua lakukan baik dengan Yang Mulia Majelis Hakim maupun JPU. Hal tersebut terjadi karena kita semua secara hukum dalam persidangan ini dituntut untuk dapat menemukan kebenaran material supaya kita semua dalam ruangan sidang ini nantinya mempertanggungjawabkan setiap yang kita lakukan kepada Tuhan. Jangan sampai orang yang tidak bersalah menjadi orang yang terhukum dalam perkara akur. Maka nantinya kita semua akan menjadi orang yang paling berdosa di hadapan Tuhan, terlebih juga kepada terdakwa. Kami penasihat hukum para terdakwa dengan ketulusan dan kerendahan hati memohon agar nota pembelaan ini dapat dibaca dengan seksama. Pembacaan yang utuh akan memudahkan Yang Mulia Majelis Hakim melakukan perenungan dan istihad dalam melahirkan apa yang dimaknai sebagai keadilan substantif dalam proses peradilan pidana. Sebelumnya, izinkan kami penasihat hukum para terdakwa mengutip sedikit daripada Perintah 12 pasal 12 yang berbunyi, Raja muafakat dengan menteri, seperti kebun berpagarkan duri, betul hati kepada raja, tanda jadi seberang kerja. Hukum adil atas rakyat, tanda raja beroleh anayat.
Kasihan orang yang berilmu, tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai, tanda mengenal kasa dan cinta. Ingatkan diri mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata pada hati yang tidak buta. Nasihat yang dapat diambil dari bait di atas adalah pesan untuk berlaku adil kepada siapapun, dan ingatlah dunia ini sementara, namun akhirat adalah selamanya. Pledoi ini disusun agar majelis hakim yang mulia tidak terjebak dalam uraian surat dakwaan, proses pembuktian dan surat tuntutan jaksa penuntut umum yang tidak lengkap. Karenanya kami secara utuh memuat bantahan substansi, latar belakang peristiwa yang didakwakan hingga urgensi pembelaan yang memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi para terdakwa. Nota pembelaan ini tidak bertujuan mengganggu independensi yang mulia majelis hakim dalam memutus perkara ini. Pledoi ini semata-mata bentuk upaya merebut keadilan dan meyakinkan yang mulia majelis hakim dalam memutus perkara ini. Kami selaku penasihat hukum juga tidak membenarkan tindak kekerasan yang terjadi tanggal 11 September 2023. Bagi kami yang bekerja dan mengabdi untuk kemuliaan hak asasi manusia, kekerasan dalam bentuk apapun tidak dapat dibenarkan. Tindakan kekerasan hanya akan mewariskan suatu hal yang buruk. Perjuangan dan solidaritas dalam mempertahankan hak konstitusional dan hak asasi manusia harus berlangsung dengan memastikan prinsip non-violence. Izinkan kami mengawali pledoi ini dengan menyampaikan beberapa hal yang penting membantu yang mulia majelis hakim dalam melahirkan putusan yang sungguh-sungguh didasarkan kepada keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pertama, peristiwa tanggal 11 September 2023 bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Tunjuk Ajar Melayu menyatakan Raja Adil, Raja disembah, Raja Zalim, Raja disanggah. Secara sederhana, pepatah ini dapat diartikan pemimpin yang adil akan dipatuhi, perintah yang senang-senang akan dilawan. Sebagai orang Melayu, tentu aksi pada tanggal 11 September 2023 dapat dilihat sebagai suatu tindakan kolektif dan spontan merespon peristiwa tanggal 7 September 2023 di Jembatan 4 Barelang. Bahkan masih ada beberapa peristiwa lain yang melatar belakangi peristiwa tanggal 11 September 2023. Singkatnya, peristiwa yang mengakibatkan para terdakwa menghadapi proses persidangan yang mulia ini merupakan ejaan dari tunjuk ajar Melayu, Raja Adil, Raja disembah, Raja Zalim, Raja disanggah. Guna membuat penyebab terjadinya peristiwa tanggal 11 September 2023, kami selaku penasihat hukum akan menjelaskan ringkasan peristiwa yang melatar belakanginya agar yang mulia hakim mengetahui dan seluruh peserta sidang juga mengakui bahwa ada suatu rangkaian peristiwa yang hendak merenggut hak atas tanah, hak atas asal-usul hingga hak dasar lain masyarakat adat tempatan di Pulau Rempang. Kausa tersebut bernama Proyek Strategis Nasional Rempang Eco City. Proyek ini berencana mengosongkan Pulau Rempang, mengusir seluruh masyarakat adat dan tempatan, memindahkan mereka ke Pulau Galang. Rempang akan berganti menjadi kota megah, kota baru yang bukan lagi orang Melayu dan tempatan yang jadi penghuninya, hanya orang-orang kaya termasuk perusahaan kecil kaca asal Tiongkok. Perusahaan ini akan membangun pabrik kaca dengan nilai investasi setara 174 triliun. Total investasinya untuk membangun surga baru yang tidak diisi masyarakat Melayu. Terkait dengan kampung Melayu tua yang ada di Rempang, salah satu notulen rapat tanggal 26 Januari 2004 dengan tegas menyebut perkampungan tua yang terdapat di Pulau Rempang dan pulau lainnya termasuk dalam nota kesepakatan tersebut harus dipertahankan sehingga tidak masuk dalam wilayah pengembangan kawasan. Faktanya pada tahun 2023, notulen rapat sama sekali tidak diperhatikan. Bahkan pada awal bulan Agustus 2023, masyarakat adat dan tempatan di Pulau Rempang diminta untuk keluar dari kampungnya karena pulau harus kosong pada tanggal 28 September 2023. Fakta ini harus menjadi hal yang diperhatikan, fakta yang menjadi kausa terjadinya peristiwa tanggal 11 September. Dan terkait dengan notulen rapatnya kami lakukan di dalam pledoi. Proyek yang lama tidak terdengar kabarnya ini malah muncul kembali, bahkan dimasukkan menjadi salah satu dalam daftar proyek strategis nasional melalui peraturan Menko Koordinator Bidang Perekonomian nomor 7 tahun 2023. Suatu yang mencengangkan yang bertentangan dengan janji Presiden Joko Widodo pada tanggal 6 April 2019 di Kompleks Stadion Temenggung Abdul Jamal. Ketika itu Joko Widodo selaku Presiden dalam kapasitasnya sebagai calon Presiden menyampaikan, saya ingin sampaikan dua hal penting. Yang pertama, mengenai sertifikasi pembuatan sertifikat untuk kampung tua. Siapa yang setuju kampung tua disertifikasi akan kita selesaikan maksimal 3 bulan. Nyatanya proses sertifikasi tanah yang diusul masyarakat ditolak sekitar Februari 2023. Alasannya kampung tua akan diproses untuk proyek raksasa. Sakit begitu yang dirasakan masyarakat Rempang. Janji yang dalam Islam atau agama harus ditepati, bahkan orang yang berjanji lalu kemudian mengingkari bahkan disamakan dengan setan sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Artinya setan itu memberikan janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka, padahal setan itu menjanjikan kepada mereka selain daripada itu belakang.
Ingkar janji merupakan kausa mengapa peristiwa 11 September 2023 terjadi. Karena jelas masyarakat adat Melayu dan tempatan asal Pulau Rempang bukan orang yang diuntungkan dari rancangan proyek ini. Seorang sesepuh bernama Grisman Ahmad asal Pulau Rempang pernah bertutur, belum terbangun pabrik kaca, warga sudah berdarah kena beling. Ada pula 7 ajar Melayu menjelaskan hubungan kekerabatan, persaudaraan, dan solidaritas, yaitu adat hidup anak berawak, 7 ajar sama dipinang, adat hidup berketurunan, 7 ajar diturunkan. Dan dimuat secara jelas dalam pledoi ini, 7 ajar di atas menjelaskan bagaimana orang Melayu hidup dalam situasi kebatinan yang saling bersolidaritas, saling pelihara, berbagi, menopang ajar, mewarisi hingga hidup senasib sepenanggungan. Apabila ajaran ini dikaitkan dengan tutur Grisman Ahmad, seorang sesepuh di Rempang, belum terbangun pabrik kaca, warga sudah berdarah kena beling. Kita akan menemukan kausa lain terkait peristiwa 11 September 2023 sejak proyek kembali dicetuskan dan diposisikan sebagai PSN. Majelis Hakim yang mulia, Saudara JPU yang kami hormati, sidang yang mulia. Uraian di atas adalah suatu kausa, seluruh latar belakang, seluruh sebab yang melahirkan peristiwa tanggal 11 September 2023. Apabila dimaknai dengan relung hati yang tulus, kita semua akan menyadari tidak akan ada pernah peristiwa tanggal 11 September apabila tidak ada rencana pembangunan Rempang Eco City. Peristiwa tanggal 11 September apabila tidak ada rencana relokasi, tidak ada peristiwa tanggal 7 September 2023. Peristiwa yang lahir karena sebab atau peristiwa lain yang menaruh kepentingan hak asasi manusia, kepentingan masyarakat adat tempatan Rempang, kepentingan lingkungan dan lainnya berada jauh di bawah kepentingan investasi, kepentingan pembangunan pabrik kaca asal Tiongkok dan kota baru Sekaya. Yang kedua, independensi peradilan dan kekuasaan kehakiman. Kares Lois dan Baron pernah mengatakan bahwa di dalam filsafat yang dikeluarkan, yaitu tidak ada tirani yang lebih besar dibandingkan sesuatu yang dilakukan di bawah naungan hukum dan atas nama keadilan. Majelis Hakim yang mulia, Saudara JPU yang kami hormati, sidang yang mulia, kutipan di atas kami pilih untuk mengingatkan ke semua bahwa tirani terbesar adalah tindakan yang dilakukan di bawah naungan hukum dan atas nama keadilan. Selanjutnya izinkan kami untuk mengingatkan kita semuanya apa yang maksud dengan tirani seperti yang terlampir dalam pledoi ini. Majelis Hakim yang mulia, Saudara JPU yang kami hormati, sidang yang mulia. Kekuasaan absolut inilah yang melahirkan, karena itu tepatlah konstitusi negara ini dalam pasal 24 ayat 1 mengatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Norma konstitusi jelas menggambarkan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka atau independen. Dan kami harapkan majelis hakim dalam mengadili perkara aku berpegang teguh kepada kekuasaan hakiman dalam memutus perkara aku. Boleh lanjutkan oleh kata yang mulia. Majelis Hakim yang mulia, Saudara JPU yang kami hormati, sidang yang mulia. Sebagaimana kami sampaikan pada bagian awal nota pembelaan ini, ruang pengadilan negeri Batam dalam perkara ini sedang menghadapi proses pemeriksaan perkara pidana yang tidak berdiri sendiri. Sangat keliru apabila Majelis Hakim yang mulia menutup mata atas peristiwa atau kausa yang mendahului peristiwa tanggal 11 September 2023 di kantor BP Batam. Bahkan dengan kekuatan eksekutif yang begitu besar, tidak menutup kemungkinan ada upaya mengintervensi perkara ini. Bagaimana tidak, bukan hanya ada tangan eksekutif yang melatar belakangi perkara ini, namun ada kekuatan modal yang luar biasa. Bahkan diantaranya adalah modal Tiongkok, modal asing yang hendak mengusir masyarakat adat Melayu dan tempatan yang berada di Pulau Rempang. Dengan kekuatan yang begitu besar, bukan tidak mungkin proses peradilan ini pun mendapat intervensi seperti apa yang kami rasakan. Sebagaimana kami selaku penasihat hukum dan para terdakwa dipaksa berulang kali untuk berpisah dari proses penyidikan. Ada upaya dilakukan secara konsisten menekan para terdakwa agar tidak lagi menunjuk kami sebagai pendampingnya. Kami tahu siapa yang melakukannya, tapi kami memilih menyampingkan hal tersebut dan fokus memberikan layanan bantuan hukum terbaik secara cuma-cuma kepada para terdakwa. Berangkat dari pengalaman tersebut, kami menyampaikan kepada Majelis Hakim yang mulia untuk tetap teguh menjaga kemerdekaan atau independensi kekuasaan yudisial. Mengutip pendapat Harjono, Hakim Konstitusi masa jabatan 2003, 2008, dan 2009-2014 yang menyebut independensi adalah kewajiban, bukan hak. Karenanya independensi melekat erat dengan upaya mewujudkan keadilan.
Hal ini pun sejalan dengan rumusan pasal 3 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menegaskan hakim untuk menjalankan tugas dan fungsinya wajib menjaga kemandirian peradilan, di mana segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang. Kami selaku penasihat hukum kembali mengingatkan majelis hakim yang mulia bahwa berlangsung peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, sehingga majelis hakim yang mulia mempunyai posisi menjalankan peraturan yang kuasa selaku otoritas satu-satunya yang dapat menjatuhkan hukuman demi tegaknya keadilan dunia. Kami percaya Tuhan yang kuasa merupakan entitas yang adil dan penuh kasih. Semoga ciptanya tergambar mulia di ruang persidangan ini. 1.3 Hakikat dan kedudukan jaksa penuntut umum. Majelis hakim yang mulia, saudara JPU yang kami hormati, sidang yang mulia. Selanjutnya kami ingin mengajak kita semua untuk mengingat ulang apa sesungguhnya yang menjadi fungsi dan kewenangan penuntut umum dalam peradilan pidana. Ajakan ini bukan hendak mengajari saudara penuntut umum yang terhormat. Ajakan ini sekedar mengingatkan saudara terkait apa yang menjadi hakikat pekerjaan seorang penuntut umum. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia secara tegas menyebutkan kejaksaan dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka. Berdasarkan norma tersebut, kami mengingatkan saudara penuntut umum selaku jaksa dalam perkara ini sedang menjalankan tugas yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Selanjutnya, kemerdekaan atau independensi yang penuntut umum miliki bukanlah hak melainkan kewajiban guna memastikan proses ini melahirkan putusan yang bermuara pada irah demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, bukan demi kepentingan penguasa atau pemerintah. Walaupun secara institusional kejaksaan merupakan salah satu lembaga pemerintah. Majelis hakim yang terhormat, majelis hakim yang kami muliai, saudara JPU yang kami hormati. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 menentukan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan hati nurani dengan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya. Di titik ini tugas dan wewenang penuntut umum selaras dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yaitu wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat. Secara internasional, PBB juga memiliki panduan tentang peran penuntut. Angka 12 panduan ini mensyaratkan penuntut harus sesuai dengan hukum, melaksanakan tugasnya secara adil, konsisten dan cepat, serta menghormati dan melindungi martabat manusia dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Angka 13B panduan ini, penuntut umum diharuskan melindungi kepentingan umum, bertindak objektif, memperhatikan baik-baik kedudukan tersangka dan korban, serta memperhatikan segala keadaan yang relevan, baik yang menguntungkan atau merugikan tersangka. Pada angka 14 panduan, penuntut juga disyaratkan tidak boleh memulai atau melanjutkan penuntutan atau melakukan segala upaya untuk menunda proses hukum ketika penyelidikan yang tidak memihak menunjuk bahwa tuduhan tersebut tidak benar. Majelis hakim yang mulia, saudara JPU yang kami hormati, penegasan Undang-Undang Kejaksaan yang menyebut kejaksaan dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka merupakan wujud independensi penuntut umum dalam proses persidangan. Karenanya penuntut umum harus hadir guna memastikan terbukanya kebenaran material yang dirujuk pada alat bukti dan fakta persidangan. Kewajiban untuk independen juga harus diperlihatkan penuntut umum hadir persidangan mewakili kepentingan publik guna menemukan keadilan, bukan hadir untuk mewakili kepentingan BP Batam, pemerintah, atau pihak lain yang mempunyai relasi dengan proyek strategis nasional. Guna melakukan koreksi atas kekeliruan di tingkat penyidik dan penelitian, kami mengingatkan kepada penuntut umum untuk memperhatikan Peraturan Jaksa Agung Nomor 3 Tahun 2019 tentang tuntutan pidana perkara tindak pidana umum. Ketentuan ini mengatur penuntut umum dapat menuntut bebas terdakwa apabila fakta persidangan tidak mendukung apa yang didakwakan, apabila kesalahan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, apabila tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena tidak terpenuhnya unsur tindak pidana, dan apabila tidak terpenuhinya dua alat bukti yang sah karena alat bukti yang diajukan di depan persidangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian atau diperoleh secara tidak sah. Ketentuan ini menegaskan adanya ruang yang maksimal bagi penuntut umum untuk melakukan
self correction hingga tingkat penuntutan guna memuliakan hukum dan keadilan. Kami lagi dan lagi tidak bosan mengingatkan penuntut umum bahwa tugas melakukan penuntutan tidak boleh sekedar dilatar belakangi motivasi menghukum seorang. Tindakan sembrono seperti itu hanya melahirkan melikus procession yang konsekuensinya hanya akan melahirkan presiden buruk dalam sejarah penegakan hukum dan pemulihan keadilan di Indonesia. Majelis Hakim yang mulia, Saudara JPW yang kami hormati, bagian ini akan kami akhiri dengan kutipan Jaksa Agung Profesor Dr. Haji Sanitar Burhanuddin. Kutipan ini dinyatakan pada acara seminar nasional yang digelar DPD di Kompleks Parlemen Senayan pada tanggal 24 Februari 2020. Hati nurani tidak ada di dalam buku. Saya ingin mengajak teman-teman harus tetap memperhatikan keadilan yang ada di masyarakat. Konteks kutipan ini hendak mengetuk nurani saudara penuntut umum agar melihat ada kausa yang melatar belakangi peristiwa tanggal 11 September 2023. Peristiwa yang mencederai rasa keadilan masyarakat adat Melayu dan tempatan Pulau Rempang, masyarakat Melayu di belahan Nusantara hingga masyarakat internasional. Saudara penuntut umum untuk menjadikan pesan ini memegang teguh keadilan dan keberpihakan kepada masyarakat, bukan penguasa atau pengusaha. Fakta-fakta persidangan. Keterangan para saksi. Yang kami bacakan saja. Langsung ke analisa dari Alat bukti dari kami itu bacakan dulu yang mulia. Alat bukti dari penasihat hukum para terdakwa. Bukti 1A, video demo tanggal 11 September 2023 yang dipublikasikan di Instagram Umat Bukti Batam. Kami ambil dengan merekam layar yang mulia. Bukti 1B, video demo tanggal 11 September 2023 yang dibagikan oleh masyarakat di sosial media. Keterangan bukti 1A sampai 1B menerangkan bahwa nampak dalam video bukti 1A terdakwa Hairul pada detik ke-35 sedang berusaha membantu pasukan Dalmas Polresta Barelang yang saat itu sedang mengalami pelemparan oleh salah satu terdakwa atas nama Junaidi. 2. Video bukti 1B, sebuah video yang nampak jelas peran dari terdakwa Hairul pada detik ke-10 hingga ke-15 sedang berusaha membantu pasukan Dalmas Polresta Barelang yang saat itu mengalami pelemparan oleh salah satu terdakwa atas nama Junaidi. Keterangan yang ketiga, memang nampak dalam video ada seorang laki-laki yang berpakaian hitam celana jeans yang hampir mirip dengan terdakwa Hairul. Bukti 2, video rekaman layar handphone milik terdakwa Wahyudin. Keterangan, video ini menunjukkan beberapa foto terdakwa Wahyudin yang sempat mengambil gambar dirinya sewaktu tiba di Gedung Lang Batam pada tanggal 11 September 2023 pukul 14:59 WIB. 2. Video ini membuktikan bahwa terdakwa Wahyudin tidak ikut demo dari pagi, melainkan terdakwa baru tiba di Gedung Lang Batam pukul 14:59 WIB dan langsung diamankan ketika terdakwa sedang mengambil video pembubaran massa demo oleh pihak keamanan. Yang ketiga, video ini membantah keterangan saksi JPU, Dede Hermawan dan Edward yang menyatakan melihat saksi melempar petugas 1 kali. Saksi Dede mengatakan sebelum jam 12 dan saksi Edward mengatakan jam 2 siang. Yang keempat, video ini memperkuat keterangan keluarga terdakwa Wahyudin atas nama Tarmizi yang menyatakan di persidangan pada tanggal 11 September 2023 saudara Tarmizi melihat terdakwa Wahyudin di Gedung Lang sekitar pukul 15 WIB baru tiba dan sempat mengobrol dengan terdakwa Wahyudin. Bukti 3A, screenshot percakapan WhatsApp antara terdakwa Rinto dan temannya Zainuddin. Bukti 3B, 1 set dokumen surat rumah sakit. Keterangan bukti 3A hingga 3B menerangkan bahwa bukti 3A menerangkan bahwa terdakwa Rinto Rustisa pada saat itu hendak menjemput temannya bernama Zainuddin di Pelabuhan Internasional Batam Center dan terdakwa Rinto Rustisa hanya lari karena menghindari tembakan gas air mata. Bukti 3A juga membantah keterangan saksi JPU bernama Dede Hermawan dan Edward yang menyatakan melihat terdakwa Rinto Rustisa sudah di lokasi demo sejak pagi dan melakukan pelemparan sekira pukul 12 WIB. Dan bukti ini juga memperkuat keterangan saksi Zainuddin
yang dihadirkan di persidangan menyatakan benar terdakwa Rito Rustisa diminta untuk menjemput saudara saksi Zainuddin di Pelabuhan Internasional Batam Center saat itu. Bukti 3B menerangkan bahwa terdakwa Rito Rustisa tahun 2002 masih melakukan perawatan akibat tangan kanan terdakwa Rito Rustisa mengalami patah tulang sehingga membuat tangan kanan terdakwa Rito Rustisa tidak bisa berfungsi normal. Bukti 3B juga membantah keterangan saksi JPU Dede Hermawan yang menyatakan melihat terdakwa Rito Rustisa melempar dengan tangan kanan. Bukti 3B juga membuktikan bahwa tangan kanan terdakwa Rito Rustisa tidak berfungsi normal dan memiliki kekuatan untuk melakukan pelemparan. Bukti 4A, berita video Kapolresta Barelang dan dengan para pendemo. Bukti 4B, berita media terkait penangkapan para terdakwa oleh Polresta Barelang. Bukti 4C sampai 4H, berita media. Bukti 4I, berita video beberapa orang diamankan saat aksi demo tanggal 11 September 2023. Bukti 4J, beberapa foto orang yang sempat diamankan pada demo tanggal 11 September 2023. Keterangan. Bukti 4A, berita video bukti 4A menunjukkan bahwa Kapolresta Barelang menyampaikan kepada para pendemo bahwa orang-orang yang diamankan akan dilepaskan jika tidak ada video atau fotonya melakukan tindakan anarkis. Bukti 4B menerangkan bahwa yang ditangkap pihak Polresta Barelang pada kejadian itu ada 28 orang, namun 2 orang dibebaskan pihak Polresta Barelang. Bukti 4C menerangkan bahwa dalam berita tersebut Kapolresta Barelang Kombes Pol Trinugroho Selasa 12 September mengatakan ada 43 orang dari masa aksi unjuk rasa menolak relokasi di depan kantor BP Batam yang diamankan. Sebanyak 28 orang diamankan Polresta Barelang, sedangkan 15 orang lainnya diamankan oleh Polda Kepri. Kemudian bukti 4D sampai 4H sama isi beritanya. Bukti 4I menerangkan bahwa yang beberapa orang sempat diamankan oleh pihak Polda Kepri akhirnya dilepaskan karena tidak ada video dan foto terkait melakukan tindakan anarkis. Bukti 4J menerangkan beberapa orang yang sempat diamankan di Polda Kepri kemudian dilepaskan. Bukti 5, video pada saat demo tanggal 11 September. Keterangan. Bukti video tersebut menerangkan bahwa pada saat demo tanggal 11 September di BP Batam dan pada saat kerusuhan sedang berlangsung, masih banyak para penjual makanan dan minuman yang berjualan di seputaran kejadian aksi demo. 2. Bukti video ini juga mendukung keterangan terdakwa Thomas dan saksi Deden yang dihadirkan pihak penasihat hukum terdakwa, yang mana terdakwa Thomas saat kerusuhan terjadi masih dalam keadaan memakan bakso dan diamankan saat terkena gas air mata. Bukti 6. Video suasana di Gedung LAM menerangkan 1. Pada saat para pendemo sudah mundur ke Gedung LAM Batam, namun tetap ditembakkan gas air mata dari luar oleh petugas keamanan yang menyebabkan para pendemo berlarian. 2. Bukti ini juga mendukung keterangan terdakwa Suhendra dan Misranto yang ikut lari bersama para pendemo lainnya karena menghindari gas air mata namun tertangkap di perumahan di daerah Gedung LAM BP Batam. Foto. Bukti 7. Foto para terdakwa diamankan di Polresta Barelang. Bukti 7 menerangkan bahwa terdakwa Vito Dwiki Sandipa saat kejadian demo pada tanggal 11 September 2023 menjadi korban juga, yang menyebabkan kepala terdakwa Vito Dwiki Sandipa bocor. Analisa fakta persidangan dilanjutkan. Analisa fakta persidangan menjelaskan yang mulia saudara. Pada persidangan perkara akuo telah dilaksanakan secara pemeriksaan meliputi keterangan saksi-saksi, ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti. Maka berdasarkan acara pemeriksaan yang dilakukan di muka persidangan tersebut menjadikan terang perkara akuo dan terungkap fakta-fakta persidangan bahwa pada perkara akuo ada terdakwa yang konsisten membantah tidak ada melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, yaitu melawan petugas maupun pengerusakan kantor BP Batam, yaitu sejumlah 8 terdakwa klien kami dan ada terdakwa mengakui sejumlah 9 terdakwa klien kami. Melalui uraian fakta-fakta persidangan yang akan kami sampaikan di bawah ini, semoga dapat menjadi pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan yang membebaskan 8 terdakwa dan putusan seringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada 9 terdakwa. Selanjutnya perkenankan kami untuk penasihat hukum para terdakwa untuk menyampaikan analisa fakta persidangan di bawah ini dengan 2 poin penjelasan analisa fakta, yaitu analisa pertama untuk yang tidak mengakui berjumlah 8 terdakwa, selanjutnya untuk yang mengakui berjumlah 9 terdakwa dengan penjabaran sebagai berikut. A. Analisa fakta persidangan ke-8 terdakwa atas nama Thomas bin Subandi, Wahyudin bin M. Yakob alias Budi, Tengku Muhammad Hafizan alias Hafiz bin Tengku Hasni Ardi Anwar, Hairul bin Abu Bakar, Suhendra bin Samin alias Sa'ad, Binto Rustisia bin Ruslan, Mislanto dan Junaidi Sidik alias Ajun bin Suhendra yang dari awal konsisten tidak ada mengakui melakukan perbuatan pada perkara akuo.
8 terdakwa atas nama Thomas bin Subandi, Wafiuddin bin M. Yakub alias Sudi, Tengku Muhammad Hafizan alias Hafiz, Tengku Hasni Rabi Anwar, Hairul bin Abu Bakar, Suhendra bin Sa'amin alias Sa'ad, Rinto Ruspisia bin Ruslan, Bisranto dan Junaidi Sidik alias Ajun bin Suhendra saat itu datang ke kantor BP Batam melihat aksi demo sebagai wujud solidaritas sesama masyarakat Melayu dan bentuk dukungan moral bagi masyarakat Melayu di Pulau Rempang yang akan mengalami penggusuran akibat proyek Rempang Eco City. Serta dari awal tidak ada sama sekali niat melakukan kerusuhan karena aksi tersebut dari awal adalah aksi damai. Bahwa seperti yang telah kita ketahui bersama, tujuan demo tanggal 11 September 2023 di kantor BP Batam adalah bagian daripada buntut penolakan masyarakat Pulau Rempang yang akan digusur sebagai bagian dari akibat adanya proyek Rempang Eco City sebagai bagian dari proyek strategis nasional atau PSN yang berlokasi di Pulau Rempang. Sering muncul penolakan dari masyarakat yang akan digusur dari Pulau Rempang tersebut, tetapi seakan tidak didengar dan dihiraukan oleh pemerintah dengan terus melakukan upaya-upaya agar masyarakat Pulau Rempang digusur. Bahwa pada tanggal 7 September 2023, tim terpadu yang terdiri dari pihak kepolisian, TNI, Satpol PP dan Ditpol BP Batam dengan membawa peralatan lengkap seperti water cannon dan gas air mata mencoba masuk ke dalam Pulau Rempang untuk melakukan pengukuran lahan tanpa adanya komunikasi dan kesepakatan terlebih dahulu dengan masyarakat Pulau Rempang, sehingga muncul dari penolakan masyarakat dan saat itu berkumpul di jembatan 4 Barelang sebagai pintu masuk ke Pulau Rempang untuk menghadang tim terpadu masuk. Sehingga pada saat itu terjadi bentrok antara masyarakat Pulau Rempang dengan tim terpadu, bahkan masyarakat mengalami luka-luka. Pada saat itu 8 masyarakat ditangkap, ditahan, dan ditetapkan sebagai tersangka dengan sangkaan melawan petugas. Bahwa menyikapi hal tersebut, maka masyarakat Melayu merasa terpanggil untuk bersolidaritas memperjuangkan ketidakadilan yang dialami masyarakat di Pulau Rempang. Mulai dari wacana penggusuran yang mereka alami dan penahanan serta penangkapan yang dilakukan kepada mereka saat kejadian tanggal 7 September 2023 di Jembatan 4 Barelang. Menyikapi hal tersebut, maka dilaksanakan demo aksi damai jilid 2 tanggal 11 September 2023 di kantor BP Batam yang diikuti siapapun masyarakat Melayu yang terpanggil untuk bersolidaritas bagi masyarakat Rempang baik yang di Kota Batam maupun di luar Batam. Walaupun ada organisasi yang membatalkan aksinya yaitu Aliansi Pemuda Melayu, namun masa aksi tetap turun melakukan aksi di depan kantor BP Batam. Bahwa dari awal aksi tersebut adalah aksi damai dengan tujuan menyampaikan tolak relokasi dan proyek Rempang Eco City di Pulau Rempang dapat dibatalkan dan masyarakat di Pulau Rempang jangan digusur, serta masyarakat Pulau Rempang yang ditangkap saat kejadian bentrok tanggal 7 September 2023 di Jembatan 4 Barelang dapat dibebaskan oleh pihak kepolisian. Saat itu masa aksi yang datang cukup banyak, bahkan sampai ribuan. Dari awal para terdakwa dan masyarakat yang datang ke BP Batam melakukan aksi secara damai dan tidak ada niat melakukan pengerusakan apalagi kerusuhan dan melawan petugas. Namun tak dapat dipungkiri saat itu memang terjadi kericuhan karena kepala BP Batam tak kunjung mengeluarkan sikap terkait tuntutan masa aksi dan 8 tersangka masyarakat Rempang yang ditahan di Polresta Barelang tak kunjung ada kepastian untuk dibebaskan. Sehingga saat itu terjadi bentrok dan kerusakan di kantor BP Batam. Namun yang perlu dibuktikan dalam perkara aku, apakah ke-8 terdakwa ini ada melakukan pengerusakan? Tentunya hal tersebut haruslah didasarkan pada bukti yang ada dan jangan sampai ke-8 terdakwa ini menjadi korban salah tangkap dan kriminalisasi. Yang menjadi pertanyaan, apakah masyarakat yang mengalami ketidakadilan dari proyek yang akan dibuat oleh pemerintah dan menyuarakan suara ketidakadilan mereka tersebut adalah perbuatan pidana dan dilarang? Ini adalah tidak, karena kebebasan menyampaikan pendapat juga diatur dalam undang-undang sebagai hak dari warga negara. Bahwa fakta tersebut juga dikuatkan oleh keterangan 8 terdakwa atas nama Thomas bin Subandi dan kawan-kawan. Kami anggap dibacakan keterangan yang mulia. Jadi kiranya fakta-fakta tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi majelis hakim yang mulia dalam memeriksa dan mengadili perkara aku bahwa dari awal tidaklah ada niat dari ke-8 terdakwa membuat kerusuhan dan melawan petugas karena mereka datang dengan tujuan damai dan bersolidaritas bagi masyarakat Rempang yang mengalami ketidakadilan. Kedua, ke-8 terdakwa atas nama Thomas bin Subandi, Wafiuddin M. Yusuf, Tengku Muhammad Hafizan alias Hafiz, Tengku Hasni Rabi Anwar, Hairul bin Abu Bakar, Suhendra bin Sa'amin alias Sa'ad, Rinto Ruspisia bin Ruslan, Bisranto dan Junaidi Sidik alias Ajun bin Suhendra sama sekali tidak ada melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam perkara aku, baik dalam persidangan maupun saat diperiksa di kepolisian pada tingkat penyidikan. Bahwa pada perkara aku ke-8 terdakwa atas nama Thomas bin Subandi yang tadi kami bacakan telah dihadirkan di persidangan pada Pengadilan Negeri Batam ini untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang sama sekali tidak ada dilakukan oleh ke-8 orang terdakwa tersebut.
yang kami duga dalam perkara Akuo mengalami kriminalisasi sehingga mereka dipaksakan untuk menjadi tersangka untuk pengerusakan maupun melawan petugas saat aksi demo solidaritas di Lempang tanggal 11 September 2023 di kantor BP Batam. Dugaan tersebut kami sampaikan bukanlah tanpa dasar dan argumentasi hukum serta fakta, tetapi kami mempunyai dasar yang kuat. Tentu menjadi pertanyaan kita bersama dalam ruang sidang yang mulia ini sebagai tempat terakhir bagi kita untuk mencari keadilan dunia, dan kami harapkan dapat sedikit mempresentasikan keadilan surga. Pertanyaan pertama, apakah salah sebagai warga negara memperjuangkan nasib saudaranya sesama suku Melayu melalui menyampaikan pendapat di muka umum atau demo? Tentu tidak. Hal tersebutlah yang sedang dilakukan oleh ke-8 terdakwa tersebut, bersolidaritas untuk hadir berdasarkan kegerakan hatinya dengan rasa persaudaraan yang kuat untuk memperjuangkan dan menyampaikan permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat Pulau Rempang di Kota Batam yang akan mengalami penggusuran akibat adanya pembangunan proyek strategis nasional atau PSN atau pula disebut dengan Rempang Eco City. Sama halnya dengan Indonesia bersuara bahkan mengadakan demo di mana-mana untuk menyampaikan dukungan moral kepada masyarakat Palestina yang ada di Gaza yang sedang berkonflik dengan Israel. Hal tersebutlah dengan dilakukan oleh ke-8 terdakwa bersolidaritas untuk saudaranya sesama orang Melayu yang ada di Rempang. Kalau untuk negara lain saja kita mampu bersolidaritas, menyampaikan dukungan moral, apalagi untuk sesama anak bangsa. Bahwa ke-8 terdakwa tersebut pun dari awal datang ke tempat aksi di demo kantor BP Batam dengan tujuan untuk melihat aksi demo tersebut dan tidak ada niat dari awal untuk membuat kerusuhan ataupun merusak kantor BP Batam serta melawan petugas keamanan. Bahkan saat ke-8 terdakwa ditangkap pihak kepolisian, mereka pun bingung kenapa mereka ditangkap oleh pihak kepolisian, namun pihak kepolisian tetap saja menangkap mereka dan menetapkan sebagai tersangka. Untuk memberikan gambaran apa yang dilakukan ke-8 terdakwa mulai dari berangkat ke tempat demo hingga sampai di tempat demo dan ditangkap. Berikut kami sampaikan awal mula para terdakwa ikut bersolidaritas, kami akan dibacakan ini. Ketiga, keterangan para saksi polisi dalam perkara Akuo yang menerangkan perbuatan yang diduga dilakukan oleh para ke-8 terdakwa atas nama Thomas bin Subandi, Wakyudin dan kawan-kawan dilakukan kebenarannya karena tidak didukung oleh alat bukti lain baik foto maupun video dan hanya berdasarkan penglihatan para saksi saja. Bahwa dalam perkara Akuo ke-8 terdakwa dihadirkan ke Pengadilan Negeri Batam dengan dakwaan melakukan pengerusakan terhadap kantor BP Batam dan melawan petugas. Hal tersebut pun hanya berdasarkan keterangan para saksi yang notabene-nya sebagai penangkap dalam perkara Akuo, yang kesemuanya merupakan anggota kepolisian yang sedang bertugas saat itu. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa para saksi dari pihak kepolisian yang melakukan penangkapan kepada semua terdakwa, termasuk kepada ke-8 terdakwa dengan pengamanan tertutup atau pangtup dengan body system yang dimana para saksi terdiri dari 2 orang anggota polisi yang selalu melekat kemanapun pergi, yang dimana para saksi yang merupakan anggota kepolisian tersebut melakukan dengan tugas melakukan pengamatan dan observasi terhadap orang-orang yang mereka lihat saat aksi tersebut, yang dimana saat itu kurang lebih terdapat ribuan massa aksi yang demo di kantor BP Batam untuk menyampaikan aspirasi kepedulian bagi masyarakat Pulau Rempang yang akan digusur. Bahwa adapun para saksi dari anggota kepolisian yang menerangkan di Pengadilan Negeri Batam di bawah sumpah menerangkan dugaan perbuatan yang dilakukan oleh ke-8 terdakwa tersebut adalah, kami akan membacakan yang mulia keterangan saksi-saksinya yang lain. Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi-saksi tersebut sekaligus sebagai orang yang menangkap ke-8 terdakwa tersebut yang semuanya merupakan anggota kepolisian, ditemukan semua fakta bahwa ke-8 terdakwa membantah keterangan para saksi tersebut karena tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada dan terkesan ke-8 terdakwa menjadi korban kriminalisasi yang terlanjur diamankan dan dibawa ke Polres sehingga mau tidak mau harus dijadikan tersangka dengan tindak pidana yang dipaksakan kepada ke-8 terdakwa tersebut. Bahwa fakta tersebut kami perkuat dengan argumentasi sebagai berikut. Bahwa ke-8 terdakwa ditangkap oleh polisi dengan keterangan kesaksian yang sama karena mereka menggunakan pengamanan tertutup dengan body system yang tidak memungkinkan anggota polisi dengan institusi yang sama keterangan mereka berlawanan. Dan yang paling janggal, keterangan mereka di BAP berbeda dengan yang di pengadilan, yaitu BAP mereka mengatakan bahwa ke-8 terdakwa hanya tidak mau disuruh bubar oleh petugas, namun saat di sidang ditambahkan keterangannya dengan mengatakan bahwa ke-8 terdakwa juga melempar petugas. Tentunya hal tersebut membuat kami ragu akan keterangan mereka yang sangat berbeda, semata-mata guna memasukkan unsur melawan petugas dalam perkara Akuo. Yang kedua, bahwa para saksi yang memberikan kesaksian kepada ke-8 terdakwa dalam keterangan di pengadilan maupun di dalam BAP di kepolisian
tidak ada bukti yang memperkuat keterangan mereka seperti foto maupun video dan tangkapan layar video yang menunjukkan perbuatan yang dilakukan oleh kedelapan terdakwa sebagaimana yang diterangkan oleh para saksi. Justru hal tersebut berbeda jauh dengan keterangan saksi selain untuk kedelapan terdakwa yang dimana saksi penangkap mempunyai foto-foto pada terdakwa lainnya. Terdakwa ini saat melakukan perbuatannya juga didakwakan kepadanya. Tentunya hal tersebut menjadi janggal dan tidak kuat dalam keterangan para saksi tersebut, dan kami bertanya-tanya, apakah memang kedelapan terdakwa ini menjadi korban salah tangkap dalam perkara aku? Yang ketiga, bahwa alasan saksi penangkap tidak memfoto karena lupa dan tidak sempat saat menangkap kedelapan terdakwa ini. Justru hal tersebut berbeda jauh dengan terdakwa lain. Penangkap mempunyai foto mereka, bahkan saat ditangkap juga ada di foto. Seharusnya untuk kedelapan terdakwa ini pun ada foto mereka, karena saksi penangkap juga tidak sendiri dalam melakukan penangkapan, yaitu mempunyai teman atau sering disebut juga dengan body system. Bahwa berdasarkan hal tersebut, dugaan kami kedelapan terdakwa ini menjadi korban salah tangkap dalam perkara aku yang mau tidak mau harus ditetapkan sebagai tersangka di tengah ribuan massa yang sangat banyak. Sangat dimungkinkan hal-hal tersebut salah tangkap dan dapat terjadi karena faktanya kedelapan terdakwa pun sama sekali tidak ada melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa, baik dalam BAP di kepolisian dan keterangan kedelapan terdakwa di persidangan. Kami menyadari bahwa tidak ada manusia yang sempurna termasuk para saksi dalam perkara aku. Namun saat kita tahu ada kesalahan dalam dan ketidaksempurnaan tersebut, maka sebelum terlambat marilah kita sama-sama mengatakan bahwa yang salah adalah salah. Kiranya fakta ini dapat menjadi bukti petunjuk bagi majelis hakim yang mulia. Bisa buka yang mulia. Analisa yang keempat adalah fakta persidangan, yaitu tidak semua orang yang diamankan oleh pihak kepolisian saat demo tersebut sebagai pelaku pidana. Karena faktanya beberapa orang juga dibebaskan oleh pihak kepolisian. Jadi jika pihak kepolisian mengatakan semua yang diamankan adalah sudah pasti pelaku berdasarkan pengamatan mereka, maka hal tersebut adalah tidak benar dan kedelapan terdakwa yang menjadi korban salah tangkap. Bahwa pada tanggal 11 September 2023 seluruh masyarakat tahu, baik melalui media cetak dan elektronik, memang ada demo di kantor BP Batam terkait permasalahan di Pulau Rempang. Pada saat itu juga dihadiri oleh ribuan massa aksi di kantor BP Batam. Bahwa dalam fakta persidangan juga telah terungkap bahwa pihak kepolisian saat itu melakukan pengamanan dengan tugas, dan ditemukan fakta bahwa pihak kepolisian yang menangkap para terdakwa menggunakan pengamanan tertutup atau pantuk dengan body system, yaitu pengamanan dengan cara anggota polisi berpasangan dan selalu melekat untuk memantau para saksi yang melakukan tindak pidana saat demo untuk selanjutnya mereka amankan dan tangkap. Sehingga setiap orang yang mereka amankan adalah orang yang sudah pasti melakukan perusakan, melawan petugas dan lainnya. Mendengar keterangan para saksi yang notabene adalah anggota kepolisian tersebut, apakah memang benar semua orang yang diamankan tersebut adalah pasti sebagai pelaku sebagaimana yang diterangkan ini? Bahwa keterangan para saksi penangkap yang notabene semua adalah anggota polisi yang melakukan BAP juga rekannya polisi, sehingga sangat diragukan keterangannya, apalagi untuk keterangan 8 terdakwa karena tidak dilengkapi bukti seperti foto, video dengan terdakwa lain bukti. Sehingga hal tersebut jadi janggal. Kenapa untuk 8 terdakwa ini tidak ada bukti foto maupun video? Bahwa kejadian demo tanggal 11 September di kantor Batam sudah menjadi perhatian dan sorotan media cetak dan elektronik. Bahwa saat kejadian tanggal 11 September tersebut, apakah hanya 35 ini saja yang diamankan dan ditangkap oleh pihak kepolisian? Seperti keterangan para saksi penangkap dari polisi yang mengatakan bahwa yang ditangkap hanya orang yang melakukan. Tentu jawabannya tidak. Karena pada kejadian tanggal 11 September 2023, bahwa ada 43 orang yang ditangkap oleh pihak kepolisian dan dibawa ke Polresta Barelang maupun ke Polda Kepri. Dan hal tersebut pun disampaikan langsung oleh pihak kepolisian secara resmi dan masih terdapat jejak digitalnya di pemberitaan media cetak dan online. Di sini kami kutip ada beberapa. Yang pertama, dari media Tempo, tanggal 12 September 2023 dengan judul berita, polisi tangkap 43 orang usai demo yang berujung kericuhan di depan kantor BP Batam. Yang dimana dalam berita tersebut, Kapolresta Barelang Kombes Pol Tri Nugroho Selasa pagi 12 September 2023 mengatakan ada 43 orang dari masa aksi unjuk rasa menolak relokasi di depan kantor BP Batam yang diamankan. Sebanyak 28 orang diamankan Polresta Barelang, sedangkan 15 orang lainnya diamankan oleh Polda Kepri. Dan selanjutnya dalam media TV One tanggal 13 September 2023 dengan judul berita Konflik Rempang Kapolda Kepri, kemungkinan jumlah pelaku kericuhan di BP Batam bisa bertambah. Dalam berita tersebut, Kapolda Kepri saat itu, yaitu Bapak Irjen Pol Tabana Bangun, mengatakan bahwa ada 43 pendemo di kantor BP Batam yang ditangkap. Dan selanjutnya juga ada di media Indonesia, dan ada media Batam Post, dan ada media Detik News, dan ada juga dari Kompas. Dan banyak juga media-media online baik lokal maupun daerah yang memuat terkait dengan bahwa pada saat itu ada 43 orang yang ditangkap.
Sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut sudah sangat terang bahwa tidak semua yang ditangkap oleh pihak kepolisian saat itu dijadikan tersangka sehingga sampai dibawa ke persidangan ini. Sementara yang dijadikan tersangka oleh pihak kepolisian hingga sampai dihadapkan di persidangan ini berjumlah 35 orang. Muncul pertanyaan besar bagi kita semua dalam sidang ini. Ternyata ada 43 orang yang ditangkap saat itu dan bukan 35 orang. Selanjutnya, mengapa tidak 43 orang tersebut yang dijadikan tersangka dan dibawa ke meja persidangan ini? Jawabannya karena memang apa yang dikatakan saksi penangkap tidaklah benar. Yang kedua, apakah pada saat itu polisi hanya mengamankan orang yang mungkin bisa mereka amankan saja tanpa melihat apakah yang dilakukan orang tersebut di sana? Jawabannya ya pasti seperti itu. Dan apakah mereka yang salah tangkap masih tetap dipaksakan untuk disidangkan karena terlanjur ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi dan tidak mungkin lagi untuk dibebaskan? Biar kita semua dalam hati menilai terkait hal tersebut berdasarkan fakta-fakta yang ada. Hal tersebut dapat kita lihat dari beberapa fakta yang ada bahwa saksi penangkap dari kepolisian dengan terang-benderang mengatakan di dalam persidangan bahwa setiap orang yang mereka tangkap sudah melalui proses pengamatan di lapangan karena mereka melakukan pengerusakan dan melawan petugas sehingga dilakukan penangkapan. Bahwa terkait keterangan saksi penangkap dari polisi tersebut, dari awal kami dari tim penasihat hukum para terdakwa sudah sangat meragukan keterangan daripada saksi polisi tersebut sebagai saksi penangkap karena mereka dapat sebegitu yakin mengatakan bahwa setiap orang yang ditangkap adalah sudah pasti mereka yang melakukan perbuatan pidana, melakukan pelemparan dan melawan petugas sehingga langsung ditangkap. Namun faktanya berbeda dengan keterangan mereka bahwa faktanya tidak semua ditangkap polisi tersebut ditetapkan tersangka karena melempar dan melawan petugas. Faktanya sebagian dari mereka yang dibebaskan dari 43 orang yang ditangkap, selanjutnya 35 orang ditetapkan sebagai tersangka. Dapat kita lihat dari keterangan pers Kapolresta Barelang maupun Kapolda Kepri sebagaimana kami lampirkan dalam beberapa pemberitaan bahwa yang ditangkap adalah 43 orang. Sehingga kami ambil kesimpulan berarti bahwa semua orang yang ditangkap polisi tersebut belum tentu melakukan perbuatan sebagaimana yang dikatakan oleh saksi penangkap yang mengatakan bahwa yang ditangkap hanya orang yang dilihat melakukan pelemparan dan melawan petugas. Sementara berdasarkan fakta yang ada dan tidak terbantahkan bahwa tidak semua yang ditangkap dijadikan tersangka dan ada juga yang dibebaskan. Dan dalam arti semua yang ditangkap belum tentu melakukan perbuatan pidana sehingga keterangan para saksi tersebut patut diragukan kebenarannya. Kiranya yang mulia majelis hakim dapat mempertimbangkan hal tersebut sebagai bukti petunjuk dalam perkara aku. Dalam melaksanakan proses penegakan hukum, manusia juga tidak luput dari kesalahan seperti contohnya salah tangkap, apalagi dalam segerombolan massa yang besar. Hal tersebut sangat mungkin terjadi salah tangkap oleh penegak hukum. Berapa kasus salah tangkap? Di bawah ini contohnya ada beberapa kasus. Yang pertama yaitu perkara atas Oman Abdurrahman alias Mbah Omen bin Kasman pada Pengadilan Negeri Kota Bumi. Yang kedua juga ada perkara atas nama Muhammad Fikri. Berapa contoh perkara di atas menjadi contoh bahwa proses hukum salah tangkap masih ada terjadi dalam proses penegakan hukum. Tentunya kita sebagai manusia tak luput dari kesalahan dan kegelapan termasuk juga dalam proses penegakan hukum. Dan kami lanjutkan dengan analisa fakta persidangan. Saya enggak dia Pak di Singkat dulu. di singkat terima pertanyaan. Oh, diserahkan juga ke majelis kan enggak dulu. Izin majelis. B. Analisa fakta persidangan yang mengakui dengan jumlah 9 terdakwa atas nama Reski alias Kiki bin almarhum Utu Jahari, Herman bin Deraman, Putra Bahari, Jusan bin Abdul Jalal alias Abang, Tito Dwiki Sandifa bin Sarwandi, Aminuddin alias Amin, Liswardi alias Wardi, Ardiansa alias Dede, dan Donatus Febrianto Arif. 1. Ke-9 terdakwa lainnya dalam perkara aku atas nama Reski alias Kiki bin almarhum Utu Jahari dan kawan-kawan datang ke aksi demo di kantor BP Batam sebagai wujud solidaritas bagi masyarakat Rempang dan masyarakat yang ditangkap oleh pihak kepolisian saat kejadian bentrok di jembatan 4 Barelang menuju Pulau Rempang. Bahwa kami dalam melakukan pembelaan dalam perkara aku bersikap fair dan adil. Ya katakan ya, tidak katakan tidak, termasuk terhadap dugaan tindak pidana yang didakwakan kepada para klien kami. Jika memang melakukan, kami fair, mereka melakukan. Jika memang tidak ada melakukan, kami bersikap fair. Kami katakan tidak ada melakukan hal tersebut. Kami terinspirasi dari ayat Injil Alkitab dalam Matius 5 ayat 37 yang berbunyi, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa lebih daripada itu berasal dari si jahat. Izinkan kami mengawali bagian ini dengan
juga membumikan pendapat Profesor Sajipto Raharjo sebagai salah satu pegawan hukum Indonesia yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut. Hukum tidak hadir untuk dirinya sendiri, tetapi untuk nilai-nilai kemanusiaan dalam rangka mencapai keadilan, kesejahteraan, dan kebahagiaan manusia. Majelis Hakim yang mulia, sebagai wakil Tuhan dalam persidangan yang agung ini, tak ada maksud lain kami sebagai tim penasihat hukum terdakwa menyampaikan kata-kata tersebut, selain sebagai rasa kepedulian kami terhadap para terdakwa, agar kiranya yang mulia dapat menjatuhkan putusan terhadap kesembilan terdakwa dengan berpegang teguh terhadap rasa kemanusiaan yang harus dijunjung tinggi. Dua, pada saat kejadian perkara Aquo mulai terjadi karena Kepala BP Batam tak kunjung menjumpai kembali masa aksi demo untuk memberikan kepastian bagi masa aksi terkait penolakan masyarakat Rempang untuk diusir dari Pulau Rempang akibat proyek Rempang Eco City dan menuntut pembebasan masyarakat Rempang yang ditahan oleh pihak kepolisian, sehingga muncul sikap anarkis dari pendemo yang tak terkontrol yang membuat kesembilan menjadi ikut-ikutan. Tiga, kesembilan terdakwa adalah kepala keluarga dan tulang punggung keluarga serta rata-rata berpendidikan rendah dan minim pengetahuan terkait apa yang dilakukannya. Empat, kesembilan terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya kembali. Empat, analisa yuridis. Majelis Hakim yang mulia, Saudara Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati, sidang yang mulia, berdasarkan fakta persidangan dan analisa fakta persidangan, selanjutnya kami menyampaikan analisa yuridis. Adapun ruang lingkup analisa yuridis dalam nota pembelaan ini adalah analisa terhadap pertanyaan hukum sebagai berikut. 1. Apakah perbuatan para terdakwa yang melakukan demonstrasi menyampaikan pendapat di muka umum merupakan tindak pidana? 2. Apakah perbuatan para terdakwa dikualifikasikan sebagai tindakan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan? 3. Apakah penegakan hukum terhadap para terdakwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku? Dalam perkara Aquo, para terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam pasal 200 ayat 1 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, pasal 214 ayat 2 ke 1 KUHP, pasal 124 ayat 1 KUHP, pasal 212 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP, pasal 170 ayat 1 KUHP. Bahwa sebagaimana kami jelaskan dalam analisa fakta persidangan yang membuat penjabaran menjadi dua bagian, begitu pula dalam analisa yuridis, kami pun akan membuat dua analisa yuridis terhadap klien kami, yaitu pertama untuk ke-8 terdakwa dan kedua untuk ke-9 terdakwa. 1. Analisa yuridis ke-8 terdakwa yang tidak ada melakukan perbuatan dalam perkara Aquo. Adapun untuk analisa yuridis ini adalah pertama, bagi 8 orang terdakwa yang melakukan perbuatan yang didakwakan kepada, yaitu atas nama 1. Thomas bin Subandi, Wafiyuddin bin M. Yakob alias Yudi, Tengku Muhammad Hafizan alias Hafiz bin Tengku Hasmi Dabianwar. 4. Hairul bin Abu Bakar. 5. Suhendra bin Sa'amin alias Sa'ad. 6. Rinto Rustisa bin Ruslan. 7. Misranto. Dan 8. Junaidi Sidik alias Ajun bin Suhendra. Bahwa terkait keikutsertaan ke-8 terdakwa pada aksi demo bela Rempang pada tanggal 11 September 2023 bukanlah merupakan perbuatan pidana, karena setiap warga masyarakat mempunyai hak secara konstitusional dalam menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana juga diatur di dalam pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, kemerdekaan bersifat berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagaimana ditetapkan dengan undang-undang. Bahwa terkait tuntutan maupun dakwaan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Aquo terhadap 8 terdakwa, kami menilai tidak terpenuhinya unsur, baik secara formil maupun material, terkait semua unsur pidana dalam dakwaan yang disusun secara alternatif oleh Jaksa Penuntut Umum kepada 8 terdakwa akan kami jabarkan di bawah ini, bahwa unsur-unsur pidananya tidak terpenuhi secara hukum.
Pasal 170 ayat 1 KUHP. Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Unsur dalam pasal ini yaitu barang siapa, terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Bahwa terkait unsur pasal tersebut, seperti yang kami sampaikan dari awal, tidaklah ada dilakukan oleh kedelapan terdakwa, karena pada saat demo tersebut, kedelapan terdakwa tidak ada melakukan kekerasan terhadap petugas keamanan maupun merusak kantor BP Batam, karena kedelapan terdakwa datang dari awal untuk bersolidaritas untuk masyarakat Rempang, sehingga dakwaan pasal tersebut adalah mengada-ngada, sebagaimana juga telah kami jabarkan dalam analisa fakta persidangan perkara Aku. Pasal dakwaan ke-6 tersebut haruslah dikesampingkan. Bahwa berdasarkan penjabaran unsur-unsur dalam dakwaan di atas, bahwa sama sekali tidak ada satu unsur pun yang terpenuhi terhadap kedelapan terdakwa dalam perkara Aku, sehingga sudah seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim menolak semua dakwaan kedelapan terdakwa tersebut. Hal tersebut pun sesuai dengan petunjuk dan fakta persidangan, bahwa keterangan saksi penangkap dalam perkara Aku yang menangkap kedelapan terdakwa tidaklah ada bukti lain yang memperkuat keterangan saksi penangkap seperti foto dan video yang menjadi berbeda terbalik dengan keterangan saksi penangkap untuk terdakwa lainnya yang memiliki foto dan video. Tentu hal tersebut membuat keterangan saksi penangkap diragukan kebenarannya, karena memang tujuannya dari awal hanya untuk memaksakan unsur pidana melawan petugas dan pengerusakan kepada 8 terdakwa tanpa bukti yang kuat. Kiranya hal tersebut dapat menjadi bukti petunjuk bagi Yang Mulia Majelis Hakim dalam memutus perkara terhadap ke-8 terdakwa, sebagaimana bukti petunjuk diatur dalam pasal 184 KUHP, bahwa analisis fakta dari proses pembuktian dalam perkara Aku melahirkan kesimpulan yaitu: 1. Kedelapan terdakwa menerangkan dirinya tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwa atau dituntut oleh penuntut umum. Sangkalan 8 orang terdakwa ini konsisten dari awal pemeriksaan di tingkat penyidikan. 2. Bahwa seluruh keterangan saksi yang diajukan oleh penuntut umum di muka persidangan Aku saling tidak berkesesuaian dan dibantah oleh 8 orang terdakwa secara konsisten. 3. Bahwa penuntut umum terus-menerus menyadarkan dakwaan kepada 8 orang terdakwa berdasarkan barang bukti baju yang tidak dapat diposisikan sebagai alat bukti dan sama sekali tidak menerangkan tindak pidana yang dituduhkan. 4. Bahwa alat bukti surat yang dihadirkan penuntut umum hanya membuktikan telah terjadi akibat dari suatu peristiwa pidana, namun sama sekali tidak menerangkan subjek hukum mana yang harus dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Dan 5. Bahwa 8 orang terdakwa merupakan korban salah tangkap dan saat ini sedang menjalani upaya pemidanaan yang dipaksakan. Jadi dilanjutkan. Jadi Yang Mulia, terakhir permohonan dan sebelum menutup pledoi ini, izinkan kami mengutip filosofi kehidupan yang sering disampaikan oleh Bapak Pembina kami, Jalur Saron, Bapak Tukul, yang mengatakan dalam ayat 29 ayat 5, "Aku menjadi mata bagi orang buta dan kaki bagi orang lumpuh." Selanjutnya dalam Ulangan 2019, "Terkutuklah orang yang memutarbalikkan keadilan yang menjadi hak orang asing, yatim piatu dan janda, dan seluruh umat akan berkata, amin." Dan terakhir dalam surat An-Nisa ayat 58 yang isinya, "Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu, sungguh Allah Maha Mengasih, Maha Pelihara." Selanjutnya, bahwa dalam ayat Injil dan Al-Quran tersebut mempunyai arti secara rohani bagi kita dituntut menjadi mata bagi setiap orang yang susah untuk melihat dan mendapatkan keadilan bagi dirinya, dan menjadi kaki bagi mereka yang susah berjalan menuju keadilan bagi dirinya, sehingga ayat tersebut menjadi perlindungan hidup bagi kita semua dalam menemukan keadilan bagi mereka yang tepat mendapatkan keadilan. Tidak terasa Ramadan akan hadir, bulan yang mulia, bulan ibadah dan pembersihan diri, bulan yang para terdakwa harapkan dapat menembus 6 bulan waktu yang hilang bersama keluarga dan kerabat.
Ramadan mengingatkan mereka waktu berkumpul untuk beribadah, menikmati suguhan sederhana sahur dan berbuka. Mereka tidak akan pernah membayangkan Ramadan dan Idul Fitri harus berpisah dari orang-orang yang tercinta. Ada kekhawatiran bagi para terdakwa dan keluarganya tidak dapat berkumpul di Ramadan dan bulan Syawal yang memasuki bulan minggu depan. Mereka rindu kembali berkumpul, terlebih di suasana Ramadan dan Idul Fitri. Majelis Hakim yang mulia hendaklah bermurah hati dan berbagi kasih, memberi ruang keadilan bagi para terdakwa kembali pulang ke rumah dan berkumpul dengan keluarga. Semoga Tuhan memberi kebijaksanaan dan tuntunan dalam mengemas keadilan dalam putusan perkara ini. Sebelum menutup nota pembelaan ini, kami penasihat hukum terdakwa yakin dan percaya bahwa Majelis Hakim yang mulia akan mempertimbangkan dan dengan hati nurani dan berlandaskan dengan pada kebenaran dan juga rasa kemanusiaan bagi diri para terdakwa dalam perkara Akuo yang ke-9 terdakwa maupun dengan putusan membebaskan 8 terdakwa dengan tidak bermaksud untuk mengintervensi terhadap putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa. Kami mohon Majelis Hakim yang mulia dengan hati nurani menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya maupun yang seringan-ringannya. Kami berdoa kiranya yang mulia Majelis Hakim diberikan Tuhan petunjuk, hikmat dan kebijaksanaan dalam memutus perkara Akuo. Kiranya keadilan yang sama-sama kita perjuangkan bersama-sama saat ini berada dalam tuntunan kuasa Tuhan dan sebagai ladang ibadah kita bagi Tuhan. Adapun dari seluruh rangkaian persidangan yang telah dilalui dengan baik, kami mengajukan beberapa hal yang kiranya dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa memutus perkara Akuo untuk dapat memberikan putusan berupa hukuman yang seadil-adilnya bagi para terdakwa maupun membebaskan para terdakwa dengan pertimbangan antara lain sebagai berikut. Pertama, menerima dan mengabulkan nota pembelaan yang diajukan oleh ke-8 terdakwa atas nama Thomas, Wafiyuddin, Tengku, Hairol, Suhendra, Rinto, Junaidi melalui penasihat hukumnya. Yang kedua, membebaskan 8 terdakwa atas nama Thomas, Wafiyuddin, Tengku, Hairol, Suhendra, Rinto, Junaidi dari semua jaksaan penuntut umum dalam perkara Akuo. 8 terdakwa atas nama Thomas yang kami sebutkan tadi saat itu datang ke kantor BPM Batam melihat aksi demo sebagai wujud solidaritas sesama masyarakat Melayu dan bentuk dukungan moral bagi masyarakat Melayu di Pulau Rempang yang akan mengalami penggusuran akibat proyek Rempang Eco City, serta dari awal tidak ada sama sekali niat melakukan kerusuhan karena aksi tersebut adalah aksi damai. 4. Ke-8 terdakwa yang kami sebutkan tadi sama sekali tidak ada melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh JPU dalam perkara Akuo baik dalam persidangan maupun saat diperiksa di kepolisian pada tingkat penyidikan. Kelima, keterangan para saksi polisi dalam perkara Akuo yang menerangkan perbuatan yang diduga dilakukan oleh ke-8 terdakwa atas nama Thomas dan kawan-kawan yang ke-8 orang tersebut diragukan kebenarannya karena tidak didukung oleh alat bukti lain baik foto maupun video dan hanya berdasarkan penglihatan para saksi saja. Yang keenam, tidak semua orang yang diamankan oleh pihak kepolisian saat demo tersebut sebagai pelaku pidana karena faktanya beberapa orang juga dibebaskan oleh pihak kepolisian. Jadi jika pihak kepolisian mengatakan semua yang diamankan adalah sudah pasti pelaku berdasarkan pengamatan mereka, maka hal tersebut adalah tidak benar dan ke-8 terdakwa ini jadi korban salah tangkap. Selanjutnya yang ke-7 untuk ke-9 terdakwa. Ke-9 terdakwa lainnya dalam perkara Akuo atas nama Rizky, Herman, Jusar, Vito, Amiduddin, Riswardi, Ardiansal, Donatus dari awal datang ke aksi demo di kantor BPM Batam sebagai wujud solidaritas bagi masyarakat Rempang dan masyarakat yang ditangkap oleh pihak kepolisian saat kejadian bentrok di jembatan 4 Barelang menuju ke Pulau Rempang 8. Pada saat kejadian perkara Akuo mulai terjadi karena kepala BPM Batam tak kunjung menjumpai kembali masa aksi demo untuk memberikan kepastian bagi masa aksi terkait penolakan masyarakat Rempang untuk digusur dari Pulau Rempang akibat proyek Rempang Eco City dan menuntut pembebasan masyarakat Rempang yang ditahan oleh pihak kepolisian sehingga muncul sikap anarkis dari pendemo yang tak terkontrol yang membuat ke-9 terdakwa menjadi terikut-ikut. Ke-9 terdakwa yang kami sebutkan tadi mayoritas sebagai kepala keluarga dan tulang punggung keluarga serta rata-rata berpendidikan rendah dan minim pengetahuan terkait apa yang dilakukan. 10. Ke-9 terdakwa yang kami sebutkan tadi menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya kembali. Yang ke-11 memerintahkan agar ke-8 terdakwa yang kami sebutkan tadi dikeluarkan dari rumah tahanan negara. Yang ke-12 memulihkan nama baik harkat martabat ke-8 terdakwa atas nama Thomas dan kawan-kawan. 13 mengambilkan barang bukti perkara Akuo pada para terdakwa dan terakhir membebankan biaya perkara kepada negara. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya. Tuhan selalu menolong kita. Hormat kami, tim advokasi Solidaritas Nasional Rempang di Rempang.
Pasti ada itu. Nanti software-nya serahkan juga ya. Tadi apa sih? Serahkan ke PDS. Jadi kami berikan kesempatan para pengunjung untuk mengajukan tanggapannya atas nota pembelaan ini. Hari Jumat tanggal 13. Baik yang ya, hari minggu depan Ibu. Ya. Hari Senin hari Senin kan. Jadi kita mundur ke tanggal 13. Tapi ini yang mulia. Kan satu minggu tanggal 13. Dan kenapa beruntung? Karena minggu depan itu libur. Jadi kami berikan kesempatannya tanggal 13 ya. Rabu ini, izin mulia kalau Rabu ini kira-kira dari jaksa gimana? Karena mau Sesuai penundaan sidang kita satu minggu. Apa? Satu minggu saja. Satu minggu. Jadi kita begitu ya. Dia bilang satu minggu itu tanggal 11 Ibu. Apakah kami mengarang-arang? Karena tanggal 11 itu kita minggu, ada tanggal jauh atau tanggal 13. Gitu ya. izin ada izin yang mulia. Tadi pembelaan dari kami, mungkin ada pembelaan juga mewakili dari daripada terdakwa yang perwakilan. Silakan. Apa yang ada yang mau disampaikan di persidangan ini? Apa?